Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah wa syukurillah, nikmatilah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian karunia rahmat nikmatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Juga tak luput kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita manusia di jalan yang lurus, yaitu dengan syariatnya berupa syariat Islam yang insya Allah akan memberikan kebaikan di dunia apalagi di akhirat kelak. Pemirsa sekalian sangat berbahagia di Jumat Mubarak, yaitu tepatnya di momen Ramadan. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan, semoga kita senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa kita di Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh semangat, dengan penuh sukaria, ya, hati yang senang menyambutnya. Masya Allah, seperti kita menyambut kedatangan seorang yang kita cintai. Masya Allah, ini adalah momen-momen yang luar biasa di bulan Ramadan. Tentunya sebagai seorang muslim kita menyadari betul bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa keistimewaannya? Adalah di bulan ini banyak keutamaan dan fadilah yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan ini. Mengapa? Karena di bulan ini amal-amal ibadah hamba-hambanya ini akan dilipat gandakan. Amal ibadah hambanya ini akan diberi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang luar biasa. Dan di bulan ini juga sebagai bulan pembebas dari api neraka. Masya Allah, kita sebagai hamba hanya berharap, saudaraku, kita sebagai hamba yang lemah, kita sebagai hamba yang membutuhkan kepada yang ada di atas sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan kembali kepada Allah, tak terkecuali pun. Baik mereka yang punya kekuasaan saat ini, baik mereka yang punya jabatan yang tinggi saat ini, baik mereka yang punya harta benda saat ini, baik mereka yang mempunyai segala-galanya saat ini, semuanya toh akan ditinggalkan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, kita ada ketergantungan. Makanya ketika kita diingat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan pembebasan dari api neraka, Masya Allah, mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu memohon ampunannya, memohon rahmatnya, agar di dalam kehidupan kita saat ini, yang mungkin saat ini banyak kita melakukan dosa, banyak kita melakukan kekhilafan, kesalahan, baik yang sengaja atau tidak, baik dari teman sendiri atau teman lainnya. Maka seyogyanya mari kita saling memaafkan, saling memberikan kebaikan di antara kita semua. Semoga ini menjadi kebaikan kita bersama. Masya Allah, marhaban ya Ramadan, wahai saudaraku. Satu tip yang sangat luar biasa ketika kita berada di bulan Ramadan, yang pertama adalah Allah memberikan kita kekuatan, ya, kekuatan ruhiyah kita, kesadaran kita, kekuatan pikiran kita, juga kekuatan iman kita. Ketika kita niati dengan niat karena Allah, karena lillah, fa insya Allah akan memberikan sebuah kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini, dan juga untuk bisa melaksanakan yaitu amal-amal yang lainnya, termasuk diantaranya adalah amal ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Semoga di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala
menambah keimanan kita, memberikan kepada kita semangat, lebih semangat lagi. Setiap hari kita membaca Al-Quran, tadarus Quran, setiap hari kita memberikan kebaikan kepada saudara kita, kita bersedekah kepada saudara, kepada teman, kepada semua kerabat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Maka di bulan ini, di bulan kemenangan ini, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang dalam keadaan fitri, yang keadaan kembali kepada fitrahnya, menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang selalu merasa diri kita adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang hina, ya, di dalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tuh merasa untuk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membutuhkan rahmatnya, kita selalu membutuhkan hidayahnya, kita selalu membutuhkan maghfirahnya. Insya Allah dengan hati kita yang semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita sekalian di bulan Ramadan ini. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia. Satu tip yang kedua adalah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kamu itu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu itu mengkufurinya, maka azab yang sangat pedih. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah taala? Tentunya kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena dengan itulah kita berarti bersyukur. Walaupun begitu, bersyukur ada dengan bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal kita, ya. Dengan lisan kita senantiasa mendapatkan karunia dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saat kita bisa Allah berikan kita rezeki dengan nikmatnya, ya, dengan berkahnya, kemudian kita bersyukur dengan lisan, alhamdulillah kita bisa berbuka, alhamdulillah kita bisa menikmati kehidupan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dengan lisan. Kemudian dengan amal kita senantiasa bergegas untuk apa? Untuk menyambut Allah Subhanahu wa taala. Kita bergegas untuk menuju ampun Allah Subhanahu wa taala. Kita bergegas untuk meraih kebaikan kita. Masya Allah, subhanallah. Inilah yang disebutkan syukur dengan syukur bil afal, yaitu dengan amal perbuatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat penting di dalam mengisi bulan Ramadan ini, saudaraku, pertama adalah marilah kita persiapkan diri kita untuk membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan ini, menuju sebuah perubahan yang baik, ya, perubahan yang kita lakukan dengan apa? Dengan menanamkan sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin saat ini yang belum bisa menjalankan ibadah puasa, mungkin karena pemahamannya, mungkin karena keimanannya, mungkin karena kondisi yang lainnya yang membuat mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Pertama, kita harus ada sebuah perubahan. Mari kita lihat di dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah karena sebuah kaum, semua kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya harus ada pada diri kita. Pertama adalah yang terubah pemikiran kita, ya. Kita di dunia ini tidak hanya fokus pada pikiran dunia saja, meraih rezeki dunia, meraih kehidupan di dunia, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tetapi kita berusaha untuk meraih rezeki Allah, kemudian menikmati dunia, tapi kita senantiasa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita harus banyak berubah dengan pemikiran kita. Masya Allah. Kemudian juga dengan perubahan dari segi pemahaman kita. Mungkin pada saat ini kita memahami kehidupan dunia ini hanya sebatas kehidupan dunia yang hanya sebagai tempat singgah sana saja. Tidak,
tapi dunia itu bukan sebagai tempat singgah kita, tapi dunia itu adalah sebagai ladang kita untuk beramal. Maka dengan beramal ini insya Allah kita akan selalu mengingat amal kita. Kalau toh saat ini kita belum bisa beramal baik, tapi karena kita telah banyak melakukan sebuah kebaikan, banyak berubah dengan pemahaman kita, dengan keimanan kita, tentunya sedikit demi sedikit kebaikan kita akan muncul dan akan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perubahan itu insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudaraku yang mungkin bisa menjadikan diri kita lebih bergairah lagi di dalam menyambut Ramadan ini, yaitu banyak berubah di antara kita, itu berubah untuk mengisi sesuatu yang dulunya ini malas, tetapi mari kita rubah dengan sesuatu yang lebih bersemangat lagi, lebih bersinergi lagi, lebih banyak untuk memberikan kebaikan kepada diri kita juga kepada saudara kita yang lainnya. Yang ketiga adalah mari kita jadikan ya diri kita di dalam kehidupan ini termasuk bagian dari para ansarullah, para penolong agama Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita itu menjadi ansarullah, para penolong agama Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita sekalian ya. Bagaimana caranya agar kita itu mampu menjadi ansarullah? Maksud di antaranya kita itu adalah membawa satu misi kita kehidupan kita ini, yaitu dengan Islam, yaitu kita tanamkan, kita cerminkan nilai Islam, kita kuatkan akidah mereka, kita kuatkan dengan ukhuwah kita bersama mereka, kita kembalikan semuanya untuk kembali kepada agama Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rahmatan lil alamin ini. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita sajikan pada saat-saat ini di dalam kehidupan kita ini, yaitu menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bersungguh mendakwakan agama Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bagian daripada para ansarullah, para penolong agama Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan lebih mulia, hidup kita akan lebih berkah, hidup kita akan lebih bermakna di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang berbahagia, di hari Jumat Mubarak ini yang saya sampaikan adalah marilah kita selalu meningkatkan ukhuwah kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadikan hidup kita itu penuh dengan berkah dan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di hari Jumat Mubarak ini, hari di momen Ramadan ini menjadi hari terbaik kita yang melakukan amal soleh. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.